Framelands Music. Ibu, maaf mau tanya, jelaskan sedikit tentang sejarah gerabah. Kalau sejarah gerabah ini sudah turun-temurun, Mbak, sejak dulu nenek moyang kita. Terus sejarahnya itu ya saya Mbak, apa ya? Kurang tahu, soalnya dulu-dulunya itu langsung anak kecil langsung belajar buat, jadi orang tua udah punya putaran miring. Kalau produksinya itu gimana, Bu? Produksinya di sini ya, bahannya dari sementara ini kas desa, juga beli dari tetangga. Terus belinya itu cuma pembayaran untuk tenaga yang nganter di tempat sini. Kalau cara mau pembuatan gerabah, satu-satunya pertama beli tanah. Terus tanahnya 10 gerobak, pasirnya halus itu 1 gerobak perbandingannya. Terus tanah sama pasir itu diaduk seperti pembuatan bata itu, nanti terus udah jadi digiling pakai molen gilingan biar halus. Kemudian terus cara untuk prosesnya, kalau sudah digiling itu udah jadi tanah seperti ini, lempung namanya. Lempung ini untuk mau buat ini ditepuk-tepuk dulu biar pori-porinya mengecil. Habis itu dibulatin, terus ditaruh di tempat putaran miring. Terus dibuat. Ini alatnya, Bu? Ya, Mbak, ini alatnya putaran miring namanya. Prosesnya pembuatan, ini mau buat mangkok. Samping buat putaran miring, saya juga buat pakai putaran tegak ini.
untuk buat yang besar-besar. Ini cara pembuatan udah jadi mangkok. Terus nanti kalau udah jadi dikeringkan, enggak terlalu kering, nanti terus dibentuk alasnya pakai plastik atau tempat sampo atau yang lain-lain, nanti dihaluskan. Habis itu terus dikasih tanah merah. Habis agak kering dikit, nanti dihaluskan lagi. Terus udah kering lagi, nanti dilap pakai kelambu. Habis itu lalu dibakar. Kalau udah jadi disetorkan ke toko-toko. Terima kasih Bu atas informasinya. Semoga anak muda seperti kami bisa terinspirasi oleh pembuatan gerabah yang diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang kami. Iya Mbak, sama-sama. Ini hasil dari putaran tegak lagi. Kalau yang ini hasil dari putaran miring. Framelands Music. Sejarah keberadaan gerabah yang ada di sentra Pagerjiran, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ini sudah ada run-temurun. Karena itu dibuktikan dengan adanya sejak hadirnya Sunan Pandanaran Bayat yang ada di sini kisaran 600 tahun yang lalu, itu sudah ada peninggalan yang berupa gentong sinogo. Gentong sinogo adalah tempat untuk air wudhu. Jadi kalau sekarang lebih terkenal dengan padasan. Sehingga kita yakin bahwa di saat Sunan ada di sini sudah ada perajin gerabah yang ada di sekitar kita. Jadi sudah ada kisaran 600 tahun yang lalu. Tentang macam-macam gerabah yang ada di sini, macamnya cukup banyak sekali. Ini perlu kami sampaikan dari awal. Jadi sebelum tahun 1980-an, gerabah di sini produksinya hanya monoton. Jadi cuma ada beberapa macam celengan, kisaran 3-4. Beberapa kendi, diantaranya kendi buhu, kendi doro, kendi kepel, kalau celengan bonang, celengan mambu, celengan ketuk, kemudian berbagai mainan anak dan juga berbagai sarana untuk upacara adat seperti untuk pernikahan, untuk pendirian rumah. Jadi setelah tahun 1980, kalau tadi sebelum, tetapi mulai tahun 1985-90-an itu ada salah satu pemuda yang saat itu mengikuti pelatihan di Banjarnegara, seingat saya Klampok, sehingga sepulang dari sana mereka mulai mengembangkan dengan putaran tegak yang semula sebelum tahun 1980-an hanya ada berbagai kendi, celengan dan mainan, tetapi sejak pelatihan itu kisaran tahun 1990-an lah, kisaran itu mulai berbagai jenis produk yang dihasilkan. Diantaranya kalau dulu hanya kendi mungkin 3 macam, sekarang kendi saya bilang berbagai macam, karena kendi ada kendi kalau kemarin kendi yang sampai sekarang bentuknya sama, ukurannya sama, itu namanya kendi buhu, kendi doro, kendi kepel, sekarang itu masih produksi, tetapi sekarang lebih dari 10-15 macam kendi. Di antaranya ada kendi buhu, kendi doro, ada kendi kepel, ada kendi maling, dan kendi maling sendiri ada kendi maling dengan cucuk 1, cucuk 2, cucuk 3, cucuk 4, cucuk 5, ada kendi gepeng dan sebagainya. Kemudian juga ada berbagai peralatan rumah tangga yang dulu belum diproduksi sebelum tahun 1980-an. Sekarang berbagai macam itu, diantaranya tempat sambel, berbagai tempat sayur, tempat gudeg,
kemudian ada berbagai tempat sayur sekali lagi, kemudian kalau sekarang lebih banyak di rumah makan atau di hotel adalah tempat penyajian, artinya semacam anglo diberi dengan wajan untuk penyajian berbagai lauk pauk di sana. Kemudian yang produk besar itu berbagai pot. Mengapa saya mengatakan berbagai pot? Karena kita memberikan nama susah, karena pot itu mungkin lebih dari 30-50 ukuran dan macamnya. Berbagai guci, berbagai air mancur, berbagai dispenser dan sebagainya, sehingga mulai tahun ini mungkin sekitar tahun 2000-an sampai sekarang jenis gerabah itu sudah bukan lagi puluhan tapi ratusan jenis gerabah yang ada. Untuk pemasaran gerabah yang ada di sentra ini ada berbagai macam, diantaranya yang lokal, diantaranya di depan sepanjang jalan ini, kemudian hampir semua kota yang ada di Indonesia, baik itu dari Jogja, Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, Bali, hampir semua kota alhamdulillah bisa menerima produk yang dibuat oleh para perajin di sini. Kemudian di samping itu juga produknya sekali lagi produknya lewat eksportir sudah masuk ke luar negeri. Itu mungkin sudah hampir kisaran 15-20 tahun yang lalu. Sekali lagi produknya dan kita belum mampu untuk ekspor langsung, kadang lewat Jogja, kadang lewat eksportir yang lain. Jadi kebetulan ini pun saya selaku pribadi juga selaku perajin, kebetulan juga ada pesanan yang larinya juga ke Amerika tetapi lewat eksportir Jogja. Proses produksi pembuatan gerabahnya gimana nggih? Proses produksi gerabah berawal dari napa nggih? Istilahnya tanah bahan baku, tanah liat. Nek teng mriki kan istilahnya biasanya do tumbas tanah liat niku 1 kol 2 kol terus dilanjut proses istilahnya nek mriki ngarani napa nggih? Luluh niku proses tanah liat niku didamel campuran aduan setengah basah setengah kering. Lanjut niku diproses napa ya istilahnya di slab, di molen. Itu proses penghalusan. Rampung niku terus didamel. Nek mriki kan beberapa macam cara untuk mengerjakan nopo gerabah. Enten sing dicetak, enten sing putaran miring, enten putaran tegak kados niki. Putaran tegak niku identik dengan barang yang gede-gede seperti nopo guci, gendong dan lain-lain. Ini hasil dari contoh putaran tegak ya, Pak? Nggih. Namanya apa, Pak? Niki vas bunga. Biasa dikatakan buat tempat payung. Secara umum kalau di sini napa ngarani tempat payung. Terus napa proses berikutnya nek mriki proses berikutnya habis dicetak napa di putaran tegak napa putaran miring itu terus dihaluskan saged mirsani niki kan sing dereng dianu dereng di finishing. Nek niki pun di finishing ngagem niki tanah liat juga niki mboten enten nek daerah mriki mboten enten zat kimia sama sekali, murni alami. Terus bar niku niki diproses dipakai napa tanah merah dilapis, dihaluskan seperti ini. Setelah agak kering mungkin proses penghalusan ngagem napa nggih kelambu.
klambu niku mungkin napa istilahnya amplas mungkin sing paling super halus. Nek ngagem amplas mboten saged, tapi nek ngagem niku saged kinclong istilahnya mengkilap. Terus habis niku pun kering baru proses pembakaran. Ya, proses pengeringan kalau di sini nggih kantun cuaca nggih. Nek biasane nek rendeng niku nek kula pribadi niku pengeringan nggih kurang lebih 1 minggu. Tapi enggak dikeluarin, enggak dijemur. Khusus di dalam rumah. Kalau putaran miring mungkin 4 hari udah kering. Lanjut itu terus masuk proses pembakaran. Kalau pembakaran itu kira-kira waktunya berapa lama ya, Pak? Kalau pembakaran di sini ya di sini kan ada istilahnya dua macam pembakaran. Yang ini warna coklat ciri khas Gerabah Mbayat. Kalau ini yang warna merah ini umum. Mungkin kerajinan yang ada di Indonesia mungkin yang istilahnya gerabah mungkin bakarannya seperti ini. Kalau yang ini yang ada cuma di Mbayat. Ini proses pembakaran kurang lebih sekitar 10 sampai 11 jam. Hasil finishing pembakaran tadi bagaimana pasca produksi atau penjualannya, Pak? Kalau penjualannya, kalau saya kan sementara waktu ini ada langganan mungkin dari Jogja, dari Solo, dari sebagian dari Jawa Timur. Terus kebetulan saya juga punya warung kecil-kecilan di sebelah rumah, itu juga buat penjualan. Yang kedua itu melalui online. Mungkin penjualan saya cuman begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga hasil dari produksi gerabah ini menjadi inspirasi kami sebagai anak muda atas warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Amin. Kami selaku pengrajin nggih ngaturaken gunging panuwun awit promosinipun mengkaten saged ingkang saged kula aturaken nggih. Framelands Music.